Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang sejarah manajemen dakwah. Secara klasik, manajemen muncul ribuan tahun yang lalu ketika manusia berusaha untuk melakukan sebuah perorganisasian yang diarahkan pada orang-orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan manusia. Manajemen klasik ini dimulai sejak pada zaman prasejarah sebelum 1 Masehi. Perkembangan ilmu administrasi termasuk di dalamnya ilmu manajemen telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan peradaban manusia. Hal ini berdasarkan perkembangan zaman manusia, yaitu masyarakatnya telah menggunakan uang sebagai alat pembayarannya. Ya, itu salah satu manajemen di masa prasejarah. Prinsip manajemen Islam. Dalam sejarah perkembangannya, manajemen telah dipengaruhi oleh agama, tradisi, adat istiadat, dan sosial budaya. Hal ini karena bidang garapan utama manajemen adalah aspek sosial kemasyarakatan yang berbentuk organisasi. Yang mana organisasi diperlukan karena manusia terbatas kemampuannya dan pengetahuannya, dan hakikat organisasi dalam kumpulan orang-orang yang bekerja dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi garapan utamanya itu aspek sosial kemasyarakatan yang berbentuk organisasi, sehingga menimbulkan organisasi yang baik, pengaturan-pengaturan yang baik, sehingga menimbulkan ataupun mendapatkan hasil yang baik juga. Seperti dalam Islam, bahwasanya fungsi-fungsi atau fungsi-fungsi tauhid itu tersendiri mengandung 4 dimensi dalam Islam. Kita harus bertauhid kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fungsinya itu adalah fungsi manusia sebagai khalifah di bumi ini. Fungsinya menunjukkan bahwa manusia adalah pemimpin di bumi ini, ya. Karena manusia diberikan akal dan pikiran sehingga mampu memimpin dunia. Kemudian yang kedua, fungsi daripada tauhid itu sendiri yaitu kewajiban manusia mengemban amanah Allah, ya. Setelah kita dijadikan sebagai khalifah, maka ada satu kewajiban bagi manusia untuk mempertahankan kekhalifahan itu, untuk menjalankan khalifah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian dan lain sebagainya. Itu daripada fungsi-fungsi tauhid yang mengandung unsur manajemen. Kemudian potret manajemen pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak teladan dalam manajemen yang dapat diambil dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dasarnya beliau diutus di muka bumi ini untuk mengatur tatanan umat manusia supaya selaras dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karakter tersebut terpancar dari kepribadian Rasulullah yang mulia dan direfleksikan secara nyata dalam aktivitas dakwahnya serta dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara pada masanya. Seperti halnya manajemen dakwah pada Rasulullah SAW dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berdakwah pertama ditujukan kepada orang-orang yang serumah dengannya, orang-orang yang terdekat seperti pamannya, kemudian ketika sudah beristri ya istrinya, ya, orang-orang yang terdekat dengannya. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada orang-orang yang bersahabat dengannya, jadi orang-orang yang terdekat lebih dahulu.
Kemudian berdakwah kepada orang-orang yang agak dekat dengan beliau. Setelah itu barulah secara terbuka Nabi Muhammad berdakwah kepada masyarakat luas, yaitu kaum Quraisy, masyarakat Mekah pada umumnya. Jadi yang pertama ya, biasa berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi, sedikit, jangan langsung terang-menerang. Nah, ya, karena ya itulah manajemen yang baik. Kalau misalkan langsung terang-terangan ya mungkin itu bisa disalahkan, ataupun masyarakat pada waktu itu ya pasti akan menolak, karena ya mungkin merasa kedatangan agama baru, merasa kedatangan orang baru yang ya konon katanya orang bahasa itunya orang baru kemarin sore lahir sudah membawa agama kan gitu, menurut golongan Abu Jahal dan Abu Lahab dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit gambaran bahwasannya manajemen dakwah dimulai prasejarah seperti apa. Itu sudah adanya seperti halnya ada manajemen ya, yang berhubungan dengan manajemen, seperti sudah adanya mata uang. Kemudian pada masa Rasulullah SAW manajemen dakwahnya seperti apa, yaitu sembunyi-sembunyi, kemudian terang benderang, orang yang paling dekat terlebih dahulu, kemudian orang yang paling jauh, ataupun orang yang masyarakat pada umumnya. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin seperti halnya manajemen dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, di antaranya yang paling mendasar adalah pembukuan Al-Quran yang diusulkan sahabat Umar bin Khattab ya, sehingga ya terbukalah jadi terbukulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibukukan pada masa sahabat, sehingga itu adalah embrio yang paling baik manajemen pada masa sahabat, manajemen dakwah. Karena sehingga kalau misalkan ya tidak dibukukan pada masa sahabat, ya tidak tahu kita apakah sampai detik ini kita masih bisa membaca Al-Quran atau tidak ya. Jadi ini ada sesuatu hal yang sangat luar biasa, yaitu dibukukan Al-Quran pada masa sahabat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang sejarah manajemen dakwah, gambaran sedikitnya. Wa ma ba'da wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.